Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Masih bersama di program favorit kita, yaitu program Ngelopo, Ngobrol Ulan Poso bersama Bapak Sutopo. Oke, untuk pada pagi hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan tema kita yang sudah kita bahas kemarin. Ada beberapa tema yang luar biasa sudah dijelaskan oleh Bapak Sutopo. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menelisik lebih dalam tentang puasa, yang mana pada kesempatan kali ini dengan tema keutamaan ibadah puasa daripada ibadah yang lainnya. Baik, langsung saja kita langsung kepada beliaunya Bapak Sutopo. Assalamualaikum Bapak Sutopo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Sutopo atas kehadirannya pada kesempatan pada pagi ini. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar tentang awal pengertian puasa sampai dengan target ataupun hasil yang diperoleh ketika sudah melakukan puasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana keutamaan atau keunggulan ibadah puasa daripada ibadah lainnya. Sementara kita tahu bahwasanya memang kita ada kewajiban ibadah yang lainnya seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Nah, ini menurut jenengan ini puasa ini keunggulannya dari ibadah lain itu pripun? Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ngobrol kelebihan ya, kelebihan puasa dibanding dengan ibadah yang lain. Kalau orang Jawa, ini terlepas kebenarannya, kita ngomong orang Jawa dulu. Orang Jawa itu kan dekat dengan pewayangan. Pewayangan itu kan katanya asalnya dari India. Cuman akhirnya setelah sampai di Jawa, kata orang tua-tua dulu digubah oleh Sunan Kalijogo. Maka kan yang kita lihat di film apa itu kan nggak sama dengan pewayangan-pewayangan yang ada di Nah, kata orang-orang tua dulu, Pendowo Limo, ya itu kan gambaran dari rukun Islam. Ada yang pertama itu siapa itu? Siapa yang paling tua itu kan punya Kelebihan kula apanya pusaka sing jenenge Jamus Kalimo Sodo ya. Itu kan menggambarkan dua kalimat syahadat. Yang kedua Bimo itu kan menggambarkan sholat. Maka kan pakai begini kan mengibarkan asyhadu alla ilaha illallah, begini sholat itu. Nah, yang puasa ini kata orang-orang tua katanya, terlepas benar atau salah, itu ya menggambarkan yang ketiga itu si Arjuna itu. Maka wong ku nek seneng poso Mas, itu kan biasanya seneng diidolakan para perempuan-perempuan. Apa namanya di pewayangan itu nama Arjuna itu di mana-mana kan diidolakan para perempuan-perempuan. Itu menggambarkan puasa itu. Kalau nangkulo sedewa itu kan zakat dan haji itu. Sehingga di antara lima ini kalau kita bahas yang namanya puasa, gambarannya dalam Pendowo itu adalah di Arjuna itu. Bisa digambarkan seperti itu. Nah, kaitannya dengan puasa di ajaran kita Islam itu memang berbeda dengan yang lain. Maka ada hadis itu yang intinya begini, panjang itu, bahwa semua amal itu dilipat gandakan dan sebagainya, tapi khusus puasa itu urusannya Allah. Sehingga puasa itu ibadah yang unik, hubungannya hanya seorang hamba dengan Tuhan. Maka kitabnya kan ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman. Kemarin saya sampaikan, kalau orang itu tidak punya iman, rasa-rasanya sulit untuk orang itu puasa, karena tidak bisa dibedakan antara orang yang puasa dan tidak. Itu kelebihannya. Kalau kelebihan yang lain ya di bulan Ramadan ini kan ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, jadi yang khairun min alfi syahrin itu. Tapi lebih dalam lagi, sebenarnya kelebihan puasa itu intinya kan kita tidak makan, tidak minum, tidak mengumpul istri mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Kalau Pak Khuresyap menggambarkan itu sebenarnya melatih kita untuk meneladani sifatnya Allah, supaya kita akhirnya punya sifat rahmat, kasih sayang. Kalau digambarkan dalam Bismillahirrahmanirrahim, intinya kan di situ itu. Nanti yang lain ditunjukkan, Allah itu tidak makan, tidak minum, maka kita latihan untuk ke sana, walaupun tentunya tidak mungkin sama. Maka kata Rasul, ada hadis, tahallaku bi akhlaqillah, ada hadis begitu, berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya. Bukan berarti kita meniru Allah, enggak, kita meneladani sifat-sifat Allah. Nah, kalau sama baca tafsirnya Nawawi itu kaitannya dengan itu, maka ada ayat yang itu kaitan dengan hikmah, yu'til hikmata mayyasha wa mayyutal hikmata faqad utiya khairun katsira. Kalau Mbah Nawawi menafsirkan al-hikmah itu apa? Al-hikmah itu at-takhalluqu bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Berarti kalau saya gandengkan di sini, berarti kalau puasa itu berlatih tidak makan, tidak minum, tidak muli istri untuk meneladani akhlaknya Allah. Kalau hikmah itu artinya begitu, kalau saya gandengkan berarti artinya kita puasa itu akhirnya mengarah kepada orang yang hikmah, mendapatkan hikmah dari Allah tadi. Yu'til hikmata mayyasha, barangkali termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah diberi hikmah. Itu diantaranya seperti itu, kelebihan puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi yang paling inti yaitu kalau ibadahnya lain itu bisa dilihat oleh teman-teman kita, sama kan bisa membedakan antara orang yang sholat dan tidak sholat. Tapi puasa kan tidak bisa, yang tahu kan hanya kita dengan. Jadi maka Bapak Khuresyap itu dalam bukunya itu mengatakan puasa itu adalah ibadah yang unik, karena itu rahasia seorang hamba dengan Allah. Baik, untuk kemarin kita berbincang tentang masalah tingkatan puasa. Apakah sesuai dengan penjelasan jenengan kemarin ada 3 tingkatan? Nah, itu apakah nanti keunggulannya itu hasilnya sama atau beda dari ketiga tingkatan kemarin? Nah, itu kalau sampai tadi saya sampaikan hikmah itu ya mestinya ya tingkatan yang paling tinggi itu, kalau yang tingkatan yang dasar ya asli ini ya mungkin itu hanya latihan kita untuk untuk melatih kita. Makanya kan misalkan tingkatan yang kedua khusus itu menahan panca inderanya, nafsunya dan sebagainya. Itu walaupun secara syariat tidak membatalkan puasa, tapi kan bisa juga ndadekno wong tidak mendapatkan pahalanya puasa. Maka garis Kanjeng Nabi kan banyak orang yang puasa itu dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu kan garis toh. Garis itu kelebihannya. Oke, Ustaz Sutopo, saya pernah dengar itu ada ungkapan sumutasihu. Lah itu bagaimana orang jenengan itu? Kalau sampean baca bukunya, lagi-lagi baca buku wong kita itu tidak tahu. Baca bukunya siapa ya, Agus Mustafa yang berjudul Mengapa Kita Puasa itu. Salah satunya beliau mengatakan hasil dari puasa itu adalah sehat.
Bahkan beliau mengatakan orang yang puasa kok tidak sehat itu ada sesuatu yang ya itu loh. Malah kalau digambarkan sebenarnya kita punya syariat Islam itu, kalau kita itu betul-betul mengamalkan syariat Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu menyebabkan orang itu menjadi sehat. Orang mengamalkan syariat kok menjadi tidak sehat, berarti ada sesuatu yang keliru ya, begitu. Iya, betul. Itu kalau Gus Mustafa menggambarkan seperti itu. Masalah zaman tadi sholat, zaman baca itu bukunya siapa, Abu Sangkan, sholat khusyuk itu, kan begitu. Cuman saya itu khawatir, kalau kita terus selalu perhatian itu, kita jangan-jangan misalkan sholat itu menjadikan orang itu sehat. Jangan-jangan kita sholat nanti niatnya hanya untuk sehat. Nah, itu kan akhirnya keliru lagi gitu loh. Itu kan istilahnya bonus. Nah, ya begitu. Itu sehat dan tidak itu urusannya Tuhan. Nah, kita puasa juga sehat dan tidak itu urusan Tuhan. Yang penting kita ibadah itu melaksanakan perintahnya Allah. Supaya jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya keutamaannya itu bisa dari segi jasmani dan juga rohani. Jadi sangat luar biasa sekali ya manfaat dari puasa tersebut. Mungkin Bapak Sutopo mau minta pendapat. Kemarin sempat ada pembahasan, mungkin ini bersangkutan tentang puasa, yang kata jenengan tadi bahwa urusan puasa itu urusan kita dengan Allah. Ini ada cerita sedikit tentang orang yang haid, ini perempuan. Orang haid itu kan untuk tidak boleh melakukan sholat, juga tidak boleh melakukan puasa. Akan tetapi untuk sholat itu tidak ada anjuran untuk menggantikan. Tapi kalau puasa wajib menggantikan. Kalau orang haid itu, saya kira pendapat jenengan gimana? Atau mungkin ada penjelasan yang lain? Ya, kalau inatin ada, kalau kitab namanya apa ya? Ilatu Tasyri, alasan, cari-cari alasan mengapa Allah mensyariatkan sesuatu. Itu banyak alasan kan. Dan prinsipnya Islam itu kan tidak memberatkan. Kalau nanti sholat itu kemudian disuruh ganti itu kan banyak sekali. Jadi salah satu prinsip dalam pensyariatan Islam itu kan tidak memberatkan. Jadi itu. Sedangkan puasa, karena puasa ini setahun satu sekali, ya mungkin harusnya ganti. Sisi lain, karena kalau menurut saya, walaupun saya sering bilang walaupun ini apa ya, cara dasar kurang kuat, tapi saya sering bilang ke anak-anak itu, kalau kamu itu waktunya kemudian tidak sholat, sebaiknya ketika waktu sholat kamu juga harus ingat kepada Tuhan. Jangan terus senang-senang, waktu jamaah saya bebas lah, ini kan namanya, padahal itu waktu kita untuk bertemu pada Tuhan. Terus lagi saya lupa, kalau zaman membaca ayat yang tentang puasa, mulai dari kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayat berikutnya ayam dan sebagainya. Itu sebelum ukhirat lakum itu, di tengah-tengah itu ada ayat idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ayat di sela-sela itu kemudian bicara puasa lagi. Ini berarti kandung maksud bahwa bulan puasa itu juga waktu-waktu yang mustajabah. Maka di situ ada ayat idza sa'alaka ibadi fa ini qarib. Artinya proses puasa itu juga dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah. Artinya apa? Jangan sampai bulan puasa ini kita tidak minta kepada Tuhan, eman-eman. Maka kemarin saya sampaikan mereka itu dungane malaikat Jibril. Cilaka banget wong iku nek mari poso kemudian kok dosane ora entek kan Kanjeng Nabi amin itu loh ya. Kan. Jadi karena dilihat dari jenengan tadi keutamanya luar biasa dari puasa. Sekarang ada pertanyaan begini.
ketika puasa itu dinilai sangat luar biasa, kenapa kok puasa yang wajib cuma 1 bulan saja? Kok enggak 2 bulan, 3 bulan kan luar biasa aja. Ini pripun? Iya. Cara teori ekonomi, Mas. Barang yang apik nek kakean kan jadi barang yang mahal itu kalau banyak kan menjadi tidak mahal, ya kan begitu. Lagi teori ekonomi. Jadi, nah itu kan kalau Abah Yai sering mengatakan urusan puasa, urusan zakat, infak, yang wajib itu kan minimalis. Nah, kalau kita pengen meningkatkan ya ditambah dengan sunat-sunat. Maka Kanjeng Nabi kan poso Senin, Kemis kan begitu. Malah ada keterangan yang kemarin saya sampaikan tuh bulan Sa'ban itu Kanjeng Nabi juga sering puasa di bulan itu. Artinya apa? Artinya sing puasa Ramadan itu minimalis. Ketika kita meningkatkan ya kita tambahi lagi. Ya tapi jangan gawe-gawe, cari kira-kira yang dicontohkan oleh Rasulullah itu seperti apa. Senin, Kemis. Seperti saya pribadi ya tidak harus di zaman tiru. Kalau ada ajaran puasa Daud itu saya pribadi loh, ya nyuwun sewu. Itu saya belum menemukan kalau Kanjeng Nabi itu melaksanakan puasa itu, hanya keterangan itu puasa Daud dan sebagainya. Yang dilakukan Kanjeng Nabi yang saya temukan itu Senin, Kemis, terus Ayyamul Bid 3 hari, ya itu yang dilakukan. Sehingga saya pribadi kok umpomo ada kesempatan melakukan ya yang dicontohkan Kanjeng Nabi saja yang kita lakukan. Tapi minimalisnya adalah apa? Ramadan itu. Ya laki-laki mengapa tidak setiap bulan, Pak? Yo, mana prinsipnya Islam itu kan memudahkan, tidak memberatkan. Ya kalau sampean enak-enak saja. Kemarin kita ketemu sama bahkan Aitrat nyopir bendino kon poso. Gitu. Termasuk bapak saya tani waktu panen tandur poso kan berat ya. Gitu ya. Jadi jangan diukur, kita memang sudah diukur oleh Tuhan. Cuman itu saja kadang-kadang kita merasakan berat. Jadi prinsipnya kalau itu disyariatkan kemudian kita merasa berat, itu berarti sebenarnya yang perlu dikoreksi adalah diri kita, bukan berarti syariatnya yang berat. Baik, itu tadi penjelasan yang sangat luar biasa, mendalam dan juga cukup gamblang disampaikan oleh Bapak Sutopo tentang bagaimana keutamaan puasa dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya puasa ini merupakan ibadah yang sangat khusus ya, karena memang ini hubungannya langsung dengan Allah ya. Jadi memang ada sesuatu yang luar biasa di balik puasa ini, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Jadi memang puasa termasuk ibadah yang luar biasa, yang mana kita sebagai umat Islam tentunya sudah ada syariat yang mengatur agar kita melakukan ibadah puasa tersebut dengan kemanfaatan yang kembalinya untuk kita sendiri. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah bisa menuntaskan untuk tema pada kesempatan kali ini, yaitu keutamaan ibadah puasa daripada ibadah yang lainnya. Dari tadi sudah jelas sekali disampaikan oleh Bapak Sutopo. Insya Allah pemahaman yang setelah disampaikan oleh Bapak Sutopo bisa memberikan pencerahan, pemahaman tentang masalah-masalah ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di pemikiran para penonton sekalian. Cukup itu saja dari kami, dari channel Santri Sundra. Untuk program pada kesempatan kali ini kita akhiri. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Tetap di channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Satu kok suwe. 1, 2, 3. Secara spontan kepada beliaunya untuk lanjut. Kamu spontan. Kenapa tuh kamu spontan? Ya ngono. Lanjut. Ayo lanjut. Kipas rek panas sih. Iya, kipas mah. Artis panas.